Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ajo Channel akan membahas tentang usaha budidaya ikan lele. Di usaha ini, ada beberapa segmen yang bisa dipilih dalam usaha budidaya ikan lele tersebut. Pemilihan segmen usaha ini adalah tahap awal yang harus difikirkan sebelum terjun di usaha budidaya ikan lele. Apa saja sih segmen yang bisa dipilih dalam usaha budidaya ikan lele tersebut? Nantinya saya akan menjelaskan. Sebelumnya, saya akan sarankan Anda untuk simak baik-baik dan siapkan catatan. Oke, langsung saja untuk segmen yang saya kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu pembenihan lele. Untuk yang kedua, yaitu pembesaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pemasaran. Mari kita bahas lebih detail ketiga segmen tersebut. Yang pertama, usaha pembenihan. Segmen ini merupakan kegiatan budidaya untuk menghasilkan benih lele yang siap ditebar atau dibesarkan. Bisa dibilang segmen ini adalah segmen awal dari usaha budidaya ikan lele. Adapun kegiatan ini meliputi pemilihan induk terbaik, pemijahan indukan yang telah dipilih, persiapan kolam untuk pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan burayak hingga benih siap ditebar untuk pembesaran. Ikan unggul bisa Anda dapatkan melalui pembudidaya lele yang khusus menyediakan indukan, atau bisa juga Anda dapatkan melalui balai benih ikan atau balai penelitian ikan di tempat Anda. Mengapa harus indukan unggul? Karena kunci keberhasilan segmen ini adalah pemilihan indukan yang tepat. Karena indukan yang baik dapat menghasilkan telur yang banyak dan menjadikan pertumbuhan bibit yang dihasilkan menjadi optimal. Indukan lele unggul dihasilkan dari seleksi yang sangat ketat, dimulai dari pemijahan, penetasan, hingga pemeliharaannya. Penyeleksian bertujuan mendapatkan bibit unggul dengan kondisi fisik yang lebih baik dan badan yang lebih bongsor jika dibandingkan dengan saudara sepenetasannya. Kemudian proses selanjutnya adalah pemijahan. Proses pemijahan ada 2 teknik, yaitu pemijahan alami dan pemijahan buatan. Pemijahan alami dilakukan dengan cara mengawinkan sepasang induk atau lebih dan mengikuti proses pemijahan seperti yang berlangsung di habitat aslinya. Sedangkan pemijahan buatan adalah dengan bantuan manusia atau kawin suntik. Selanjutnya, persiapan kolam pemijahan. Umumnya kolam pemijahan menggunakan kolam terpal dan kolam semen yang dalamnya sudah dipersiapkan kakaban atau bisa disebut ijuk sebagai tempat menempelnya telur ikan tersebut. Kemudian proses penetasan telur. Setelah dipijahkan, biasanya telur akan keluar dan menempel di ijuk atau kakaban. Setelah 2 jam, biasanya telur akan menetas. Selanjutnya, tinggal membesarkan burayak. Dalam proses pembesaran, Anda juga harus tahu jenis-jenis pakan yang cocok dengan umur burayak tersebut, agar pertumbuhannya optimal. Biasanya, pertumbuhan burayak tidak merata satu dengan yang lain. Maka dari itu, dibutuhkan proses penyortiran untuk memisahkan benih yang seumur sesuai ukurannya, agar meminimalisir kanibalisme dan keseimbangan perolehan pakan. Oke, selanjutnya segmen yang kedua, yaitu proses pembesaran. Kalau menurut saya, segmen ini lebih mudah daripada proses pembenihan, karena ikan yang dipelihara relatif lebih besar dan lebih tahan dari penyakit sehingga resiko kematiannya lebih kecil. Yang perlu diperhatikan hanya pengontrolan air, pemilihan bibit untuk dibesarkan, pemberian pakan, dan penyortiran. Usaha pembesaran merupakan usaha yang cocok untuk pemula yang baru pertama kali berternak ikan lele. Namun demikian juga, jangan menganggap remeh usaha pembesaran ikan lele ini.
Memang, anggapan orang awam bahwa ikan lele adalah ikan yang kuat atau mampu bertahan hidup di kondisi lingkungan yang buruk. Akan tetapi, jika kita memelihara dalam jumlah yang cukup banyak, ratusan bahkan ribuan akan menjadi berbeda. Kondisi air yang buruk dapat mempengaruhi nafsu makan ikan yang dipelihara sehingga memperlambat pertumbuhan ikan. Bahkan lebih buruknya lagi, kondisi air yang buruk dapat menyebabkan kematian, sehingga menyebabkan gagalnya usaha yang kita jalani. Pemilihan bibit yang tidak boleh sembarangan. Bibit yang baik juga menentukan keberhasilan usaha pembesaran yang kita jalani. Bibit yang baik biasanya terlihat dari gerakannya yang gesit dan nafsu makannya yang rakus. Carilah bibit-bibit ikan lele di petani yang telah terpercaya. Atau Anda bisa datangi balai pelatihan ikan terdekat di kota Anda. Pemberian pakan juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Banyak peternak pemula yang baru mulai berternak tidak tahu teknik pemberian makan dan pakan apa saja yang cocok untuk umur ikan yang mereka budidayakan. Ada dua kategori pakan dalam usaha pembesaran, yaitu pakan buatan pabrik dan pakan alternatif. Pakan buatan pabrik adalah pelet yang bisa didapat dari toko-toko pakan ikan, sedangkan pakan alternatif adalah pakan yang biasanya diberikan sebagai pengganti pelet. Karena ikan lele adalah termasuk hewan yang rakus, hal itu bisa dimanfaatkan petani untuk mencari pakan alternatif pengganti pelet, yang biasanya harganya jauh lebih murah dari pakan pabrikan, bahkan ada yang bisa didapat dengan cuma-cuma. Dalam usaha pembesaran juga ada penyortiran. Penyortiran dilakukan dengan tujuan memisahkan lele sesuai dengan ukuran, agar dalam proses pemberian pakan ikan yang lebih kecil tidak kalah dengan ikan yang besar, sehingga ikan kecil tersebut tidak bisa tumbuh secara maksimal. Dan juga sebagai pencegahan dari sifat kanibalisme yang dimiliki ikan lele tersebut. Segmen yang ketiga adalah pemasaran. Selama ini banyak pembudidaya yang mengabaikan segmen ini karena sudah kehabisan tenaga berjibaku di dalam kolam, sehingga mereka hanya menjual hasil panennya kepada tengkulak di daerah masing-masing. Karena tidak mau ambil pusing, apalagi dengan hasil panen yang banyak, akan sulit menjual hasil panen dengan waktu yang singkat tanpa melalui tengkulak. Menurut saya, ini yang harusnya diperbaiki di sistem pertanian yang ada. Petani harus bisa menjual hasil produksinya dengan harga yang pantas agar hasil budidaya lebih menguntungkan. Ini menjadi PR kita bersama agar kesejahteraan petani, khususnya petani ikan lele, lebih baik. Oke, baiklah, itu dia ketiga segmentasi yang bisa Anda pilih dalam usaha budidaya ikan lele. Anda bisa memilih salah satu atau tiga sekaligus, sesuai dengan lokasi, modal, dan kemampuan yang Anda miliki. Video ini dibuat sebagai gambaran singkat yang bisa Anda pertimbangkan sebelum memulai usaha budidaya ikan lele. Untuk bahasan detail tentang ketiga segmen tersebut, saya akan buat per segmen di video selanjutnya. Jika bermanfaat, tolong like dan subscribe, dan jika ada saran mohon dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.